Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Maliarus dengan NIM 19050974011 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan wireless di perusahaan startup. Untuk studi kasusnya sendiri adalah di sebuah perusahaan startup membutuhkan jaringan yang penggunaannya terbagi di beberapa divisi. Terdapat 4 bidang pekerjaan atau divisi tersebut diantaranya adalah divisi keuangan, divisi personalia, divisi marketing, dan divisi kesekretariatan. Nah, di masing-masing divisi menggunakan perangkat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Untuk divisi keuangan membutuhkan 3 PC, 1 printer, 1 laptop sebagai klien. Divisi personalia membutuhkan 5 PC sebagai klien. Divisi marketing membutuhkan 2 PC, 2 laptop, 1 printer sebagai klien. Dan divisi kesekretariatan membutuhkan 4 PC dan 1 printer sebagai klien. Sebelum memasuki cara-cara untuk membuat jaringan wireless, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar teori yang akan dibahas dalam simulasi. Untuk yang pertama, ada pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Kemudian yang kedua, keamanan jaringan wireless. Di simulasi ini saya menggunakan keamanan jaringan WPA. WPA sendiri atau yang biasa disebut Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Yang ketiga, terdapat DHCP atau biasa kita kenal Dynamic Configuration Protocol. Adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Kemudian yang keempat, Access Point Controller. Fungsi sebagai Client Wireless LAN Controller atau WLC. Kemudian yang kelima, Cisco Wireless Controller atau Cisco WLC adalah perangkat untuk memanage suatu lab atau lightweight access point. Lab sendiri adalah access point yang memang didesain standalone alias membutuhkan controller untuk mengkonfigurasinya. Jadi, lab akan mendownload konfigurasi dari WLC seperti SSID, jenis autentikasi, VLAN ID, dan lain-lain. Yang terakhir ada Radius Server. Radius atau Remote Authentication Dial in User Service adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Nah, kemudian kita langsung saja menuju ke skenario percobaan. Di dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 4 WiFi lab, lightweight access point, yang akan dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC di sini sebagai pengatur lab sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Untuk keseluruhan klien berjumlah 14 PC, 3 laptop, dan 3 printer. Selain itu, kita menggunakan 2 server. Server yang pertama yaitu web server untuk menjalankan situs web. Kedua yaitu Radius server untuk autentikasi user agar user dapat diatur terpusat. Dan jika terdapat informasi yang cocok, maka Radius server mengizinkan user untuk digunakan. Jika tidak, maka user tersebut akan ditolak. Nah, bisa dilihat seperti gambar berikut. Langsung saja kita menuju ke langkah-langkah pembuatan atau percobaan jaringan komputer.
Untuk yang pertama, kita membuat skema jaringan seperti gambar tersebut dengan menggunakan device server PT sebanyak 2 buah. Pertama web server, yang kedua radio server. Kedua WLC. Yang ketiga Lightweight Access Point. Di sini terdapat 4 untuk divisi keuangan, personalia, marketing, dan kesekretariatan. Kemudian 1 switch dan router. Kemudian setting physical device view pada lab dan display name sesuai divisi. Untuk setting, kita klik lab, kemudian masuk ke physical device view. Lalu kita ubah agar dapat terkoneksi secara wireless. Kemudian untuk display name-nya keuangan sesuai dengan divisi. Yang pertama divisi keuangan. Kemudian setting IP radio server secara statis. Kita buka di radio server. Config, lalu fast Ethernet 0. Sini IP configuration static 192.168.11.3 subnet masknya sudah langsung terisi. Jika kita klik, kemudian port statusnya on. Kemudian kita mengaktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end-side client. Di sini kita membuat atau menambahkan 20 user karena masing-masing divisi memiliki 5 user. Untuk klien IP menggunakan IP dari WLC. Kita buka di service, lalu menuju ke AAA. Nah, di sini sudah terisi client name-nya, secret, client IP, sama server tipe. Nah, untuk user setup-nya mengisi hingga 20 user karena total keseluruhan terdapat 20 klien. Kemudian kalau sudah, kita beralih ke setting IP WLC. Kita buka ke WLC, setting IP secara statis, ke manajemen, config, lalu manajemen. Untuk IP address-nya sendiri 192.168.11.2. Untuk gateway-nya 192.168.11.1. Kemudian next, setelah kita mengaktifkan statis, lalu kita ubah ke DHCP. Nah, di sini sudah terdapat tampilan mengubah DHCP. Untuk service diubah menjadi on, terus default gateway, DNS server, kemudian IP address-nya dimulai dari 192.168.11.10 untuk maksimum usernya sebanyak 240. Kemudian jika sudah, lalu merename masing-masing Lightweight Access Point dan IP-nya diubah ke DHCP. Untuk mengubahnya langsung klik ke Lightweight Access Point, lalu menuju config dan di settings. Display name-nya diganti sesuai divisi, kemudian gateway-nya kita ubah ke DHCP.
Melakukan ini ke seluruh divisi. Terdapat divisi marketing, personalia, dan kesekretariatan. Kemudian, jika sudah, create new SSID di seluruh lab. Kita buka contoh untuk lab keuangan. Nah, di sini keuangan sama dengan AP1. Untuk name-nya, untuk memasukkannya jangan lupa klik new terlebih dahulu, lalu memasukkan name keuangan, kemudian SSID-nya AP1, autentikasinya WPA, lalu IP address 192.168.11.3, secret-nya 8765431. Kemudian jika sudah, langsung diklik save. Kemudian melakukan ini hingga keempat divisi tersebut sudah terinput. Di sini sudah terdapat keuangan, personalia, marketing, dan kesekretariatan. Jika sudah, kemudian beralih ke AP Groups. Setting AP Groups agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan lightweight access point yang terhubung sesuai divisi. Yang pertama, klik new terlebih dahulu, kemudian tulis untuk divisi yang pertama, keuangan, lalu yang dicentang di sini keduanya harus sinkron, keduanya harus keuangan. Jadi kalau sudah di isi name-nya sudah dicentang keduanya, bisa diklik save. Dan kemudian hingga keempat divisi tersebut sudah diinput di AP Groups. Kemudian jika sudah selesai, berlanjut ke setting IP router. Menuju ke config. Untuk fast Ethernet 0/0, IP address 10.10.11.1. Kemudian untuk yang 1/0, 192.168.11.1. Dan kemudian untuk port statusnya keduanya harus on. Jika sudah selesai, berlanjut ke setting IP di web server. Klik web server, lalu beralih ke config, lalu pas Ethernet 0. Di sini untuk IP web servernya 10.10.11.2. Kemudian port status jangan lupa juga dicentang on. Jika sudah selesai, baru yang terakhir untuk device yang terakhir menambahkan klien seperti PC, printer, dan laptop.
Lalu agar seluruh klien ini terhubung secara wireless tidak menggunakan kabel, maka kita harus mengubah di physical device view. Jadi bisa diklik PC, lalu untuk physicalnya, jika untuk mengganti ke wireless, mematikan PC terlebih dahulu, kemudian portnya baru bisa kita ganti. Kemudian kita on-kan. Setelah on, kita beralih ke desktop untuk mengisi IP. Untuk IP-nya ini DHCP server, jadi tinggal mengubah ke DHCP nanti secara otomatis IP akan terisi. Jadi kita buka di desktop IP configuration. Nah, sebelum dipindah di DHCP kan di statis. Ini langsung diklik ke DHCP, kemudian kita nunggu sebentar, terus IP address-nya akan otomatis terisi. Karena memang dari WLC-nya kita men-setting sebagai DHCP server. Untuk IP dari PC 0 192.168.11.44, gateway-nya 192.168.1.11.1. Untuk PC kurang lebih seperti itu caranya. Kemudian beralih ke printer, hampir sama dengan PC. Mematikan printer terlebih dahulu, kemudian kita mengganti portnya. Setelah port untuk wireless terisi, maka printer kita on-kan kembali, lalu kita beralih ke config, terus interface wireless 0. Nah, kemudian kita langsung merubah IP-nya ke DHCP. Kita menunggu beberapa saat, kemudian IP akan otomatis terisi. Untuk gateway sendiri dari printer 192.168.11.1. Kemudian next, laptop. Laptop pun sama. Untuk physical device view-nya kita ganti ke wireless. Sama seperti cara-cara sebelumnya di PC maupun printer, kita off-kan terlebih dahulu, kita ganti portnya, lalu kita on-kan kembali. Setelah itu ke desktop, IP configuration, kemudian klik DHCP. Lalu akan muncul IP address, subnet mask, default gateway, DNS server. Kemudian melakukan cara ini ke seluruh klien. Jika sudah selesai, maka semua device akan terhubung. Nah, untuk kita mengetahui apakah seluruh device terkoneksi, bisa melakukan testing di command prompt di server. Kita melakukan uji koneksi di radio server. Kita buka, kita klik radio server, desktop, command prompt. Kita coba ping ke IP dari laptop 192.168.11.43, divisi keuangan. Ping titik 43. Cek kembali jika ragu. Benar 11.43, kemudian
langsung enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka antar device tersebut sudah terkoneksi. Lanjut ke divisi personalia, salah satunya di PC3 11.20. Kita coba ping. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk divisi personalia juga sudah terkoneksi. Next, yang ketiga, marketing. Kita coba di printer. 11.24. Ping. Enter. Nah, di divisi marketing pun juga sudah terkoneksi. Kemudian yang terakhir di divisi kesekretariatan. Kita coba di PC. NIM IP-nya 11.37. Oke. 7, kemudian enter. Nah, dari divisi kesekretariatan juga sudah terhubung. Jadi untuk kesimpulannya di sini semua device sudah terhubung secara wireless. Kemudian kita juga menggunakan metode autentikasi user untuk menjaga keamanan jaringan. Lalu menggunakan radio server, web server, terus menggunakan DHCP server. Karena memang kliennya di sini totalnya juga tidak sedikit. Jadi daripada harus setting IP satu-satu, jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan DHCP server. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai simulasi jaringan wireless di perusahaan startup. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.